Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah klasik nih. Kisah tentang gimana kecerdasan bisa ngalahin tipu daya. Cerita ini tuh bukti kalau senjata paling tajam itu ya bukan pedang, tapi otak kita sendiri. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Kalau kamu berhadapan sama orang yang licik dan nekat, kira-kira kamu bakal ngapain? Pakai kekuatan? Marah-marah? Atau ada cara lain yang sama sekali beda? Jawabannya, bukan pakai otot, tapi pakai cerita yang jauh lebih cerdik. Kita bakal lihat gimana sebuah skenario yang brilian banget bisa bikin penipu paling licik sekalipun kejebak sama permainannya sendiri. Cerita kita mulai dari perkenalan tokoh utamanya, Abu Nawas yang legendaris itu. Dan tentunya, harta karun yang jadi incaran para pencuri. Kayak kebanyakan cerita hebat lainnya, ini semua berawal dari hal yang simple. Seorang pria yang lagi ngejalanin hari-harinya, nggak tahu aja kalau petualangan yang luar biasa dan aneh udah nunggu di depan mata. Dan yang jadi pusat dari semua ini adalah seekor keledai. Tapi jangan salah, ini bukan sembarang keledai. Hewan inilah yang bakal jadi pemicu semua drama yang akan kita saksikan. Terus, kenapa sih keledai ini istimewa banget? Ya, ini bukan sekedar hewan pekerja biasa. Dia itu penurut banget, selalu ngikutin tuannya kemanapun. Banyak loh yang nawar harganya tinggi gila-gilaan, tapi Abu Nawas nggak pernah mau jual. Buat dia, keledai ini tuh bukan barang, tapi udah kayak sahabat sendiri. Tentu aja, di mana ada barang berharga, pasti ada yang pengen ngambil dengan cara licik. Nah, sekarang kita intip gimana para pencuri ini nyusun rencana jahat mereka. Oke, kita bedah nih rencananya. Simple tapi, wah kurang ajar banget sih ini. Jadi mereka tinggal ngikutin Abu Nawas, tunggu pas dia lagi lengah di masjid, terus boom! Mereka ngelakuin pertukaran yang super aneh dan gak masuk akal. Dan disinilah rencananya jadi makin aneh. Mereka nggak cuma nyuri keledainya, tapi juga ninggalin penggantinya. Coba bayangin deh, satu orang kabur bawa keledai, sementara temennya malah ngambil posisi si keledai, lengkap dengan tali di lehernya, nungguin Abu Nawas keluar. Sekarang kita sampai di klimaks cerita, momen di mana Abu Nawas keluar dari masjid dan nemuin tipuan yang bener-bener di luar nalar ini. Ini sih bener-bener kebohongan tingkat dewa. Si pencuri bukan cuma ngeles, tapi dia bikin cerita fantasi lengkap, berharap Abu Nawas bingung, terus melepasin dia gitu aja. Dia manfaatin kebaikan Abu Nawas buat jadi senjatanya. Coba perhatiin respons Abu Nawas. Nggak ada panik, nggak ada marah, cuma satu pertanyaan simpel tapi nusuk, yang nunjukin kalau otaknya udah mulai jalan. Dia nggak percaya sama cerita itu, sama sekali. Coba deh kita berhenti sejenak dan bayangin. Kalau kamu di posisi itu, kamu bakal ngapain? Teriak? Ngatain dia gila? Kemungkinan besar, kita semua bakal bingung banget sama situasi yang super absurd ini. Tapi, disinilah letak kejeniusan Abu Nawas. Di saat orang lain lihat kekacauan, dia justru lihat peluang. Dia ogah jadi korban di permainan ini. Nah, ini dia plot twistnya. Abu Nawas mutusin buat yaudah, ikutin aja permainannya. Dia terima cerita si pencuri ini mentah-mentah. Kalau orang ini ngaku sebagai keledainya, oke, Abu Nawas bakal memperlakukan dia persis kayak keledai. Game on! Yuk kita lanjut dan lihat gimana kelanjutannya. Rencana si pencuri ini malah jadi bumerang dengan cara yang paling memalukan pas Abu Nawas ngejalanin rencana balasannya. Konsekuensinya datang saat itu juga dan brutal. Abu Nawas nggak pakai ragu. Dia naikin keledai barunya dan ngasih tujuan, rumah hakim. Nah loh, si pencuri sekarang kejebak sama kebohongannya sendiri secara harfiah. Bisa kebayang, kan penderitaannya makin menjadi-jadi. Dari yang tadinya cuma nyesel, sekarang jadi siksaan fisik plus dipermalukan di depan umum. Setiap kali dia merangkak, itu kayak pengingat kebodohannya sendiri. Diliatin semua orang di desa. Pas sampai tujuan, wah udah ancur banget deh kondisi si pencuri. Abu Nawas ngelanjutin sandiwaranya sampai akhir. Dia dengan santainya ngiket keledainya yang kecapean itu ke pohon, persis kayak yang bakal dia lakuin ke hewan beneran, sebelum masuk buat ngelaporin semuanya ke hakim. Nah, sekarang mari kita bahas gimana akhir cerita ini dan nasib semua orang yang terlibat. Akhirnya, semua skema mereka kebongkar. Pas Abu Nawas dan hakim lagi ngawasin, temen si pencuri nongol mau nyelamatin dan ketangkep basah deh. Udah, gak ada lagi tempat buat ngeles. Dengan pengakuan ini mereka akhirnya ngaku kalah telak. Mereka sadar kalau mereka udah kalah main adu pinter, bener-bener dikerjain sama orang yang mau mereka tipu. Jadi akhirnya gimana?
Keadilan sih tegak, tapi caranya unik banget. Pencurinya nggak dipenjara, tapi dapat hukuman yang lebih ngena. Malu banget di depan umum, dan dapat pelajaran yang nggak bakal dilupain seumur hidup. Kalau Abu Nawas, ya dia senang dong, keledainya balik lagi. Dan dia buktiin sekali lagi kalau otak yang cerdas itu selalu menang lawan akal bulus. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan menarik di akhir. Cerita ini seolah-olah ngasih tahu kita kalau kadang-kadang cara paling jitu buat ngadepin orang licik itu bukan pakai kekerasan, tapi biarin aja mereka kejebak sama kebohongan mereka sendiri. Pelajaran yang dalam banget ya, yang datangnya dari kisah seekor keledai.